Latihan soal P3K Perawat tahun 2025. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus PPPK Perawat. Episode 10. Soal nomor 1 P3K Perawat. Seorang kelompok pria sebencana gempa bumi menemukan korban trauma dengan kondisi masih dalam keadaan sadar, pernapasan 22 kali menit dan nadi 97 kali menit. Korban mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak dapat menggerakkan ekstremitas distal. Korban dicurigai mengalami cedera servikal. Apakah alat mobilisasi yang paling aman digunakan pada korban tersebut? A. Kendrick Extrication Device KID. B. Long Span Board. C. Short Span Board. D. Basket Stretcher. C. Scoop Stretcher. Jawaban B. Long Span Board. Pembahasan. Long span board digunakan pada korban yang dicurigai mengalami cedera cervical dan vertebrata untuk stabilisasi dan mobilisasi. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 37 tahun diantar ke IGD dengan mobil setelah mengalami kebakaran rumah dan mengalami luka bakar serius derajat IIB di daerah dada sampai perut dan kedua tangan 40 menit yang lalu. Diketahui BB pasien 50 kg dan TB 163 cm. Berapakah kebutuhan resusitasi cairan dalam 8 jam pertama berdasarkan rumus Parkland-Baxter? A. 7.200 ml. B. 5.400 ml. K. 3.600 ml. D. 2.700 ml. E. 1.800 ml. Pembahasan. Total body surface area TBSA 9% x 4 36% dada, perut dan kedua tangan masing-masing 9. Total resusitasi cairan selama 24 jam pertama menurut formula Parkland-Baxter 4 kali BB x TBSA 4 kali 50 kali 36 sama dengan 7.200 ml. Untuk 8 jam pertama diberikan 1/2 16 jam selanjutnya 2. Jadi 7.200 ml kali 4 sama dengan 3.600 ml. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat IGD mendapatkan fenomena banyaknya hasil triage pasien yang kurang sesuai dengan proprietas, terkadang undertriage dan overtriage. Perawat akan berencana melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan seluruh perawat di ruang IGD di rumah sakit Curup tersebut tentang triage dan akan menyebarkan berupa kuesioner yang berisi banyak skenario pasien masuk UGD dengan kasus triage. Apakah desain yang sesuai untuk penelitian tersebut? A. Cross-sectional. B. Case control. C. Experiment. D. Qualitative. E. Cohort. Jawaban A. Cross-sectional. Pembahasan cross-sectional adalah jenis desain penelitian di mana pengumpulan data untuk setiap sampel dilakukan satu kali di waktu yang sama, tidak ada follow-up setelahnya. Terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang laki-laki berusia 28 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas dan nyeri dada. Dari hasil anamnesis, terdapat riwayat benturan dada akibat kecelakaan lalu lintas. Pemeriksaan DHIK didapatkan adanya tekanan vena jugular areas meningkat, perkusi Howard AKSHIPRSON. Ampak sesak semakin bertambah. TD 90/60 mmHg, nadi 123 x atau menit, pernapasan 26 x atau menit dan suhu 37,9 derajat Celcius. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Menganjurkan relaksasi nafas dalam. B. Memasang infus cairan kristaloid. C. Memberikan oksigen 10 liter menit. D. Melakukan dekompresi needle. E. Melakukan kompres hangat. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang perawat prehospital mendapatkan korban dengan keadaan trauma multiple. Korban tampak tidak sadar, tampak rhinorrhea dan masih ada pergerakan dinding dada serta usaha untuk bernafas. Apakah tindakan pertama yang dilakukan perawat pada kasus di atas? A. Memasang oropharyngeal airway OPA. B. Membuka airway dengan teknik jaw thrust T. Memasang semi-rigid cervical collar. D. Memanggil bantuan. E. Melakukan suction. Jawaban C. Memasang semi-rigid cervical collar. Pembahasan.
Cervical collar semi-rigid adalah salah satu bow face supporter atau alat penyangga tubuh khusus untuk batang leher. Alat ini digunakan untuk mencegah pergerakan tulang servikal yang dapat memperparah kerusakan tulang servikal yang patah. Dari kasus di atas diduga korban mengalami cedera servikal. Sehingga stabilisasi leher adalah tindakan utama dan pertama sebelum melakukan tindakan penanganan selanjutnya. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang laki-laki 22 tahun dibawa menggunakan ambulan ke IGD oleh keluarganya setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami cedera kapitis. Setelah dilakukan pemeriksaan cord scan, pasien didiagnosa edema cerebral dan segera direncanakan untuk osmoterapi keempat dengan mannitol 20%, 0,5 gram per kilogram BP 6 jam. Apakah tindakan yang harus dilakukan sebelum perawat melakukan pemberian obat tersebut? A. Mengukur tekanan darah. B. Mengukur frekuensi nadi. C. Mengukur frekuensi nafas. D. Mengatur saturasi oksigen. E. Memonitor status kesadaran. Jawaban A. Mengukur tekanan darah. Pembahasan sebelum dilakukan pemberian obat, diperlukan baseline tekanan darah, dikarenakan pemberian obat diuretik dapat menurunkan tekanan darah karena kehilangan cairan melalui diuresis. Soal nomor 7 P3 Kaprawat, seorang perawat sedang bertugas di ruang rawat inap, mendapati seorang pasien berusia 55 tahun tidak ada respon, pasien tidak bernafas, dan tidak teraba nadi. Saat ini perawat akan memulai kompresi dada untuk mendapatkan high quality CPR. Berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan perawat? A. 120 kali menit, 6-8 jam. B. Kurang 120 kali menit, 6-8 jam. C. 60-100 x atau menit, 2-3 jam. D. 80-120 x atau menit, 3-5 jam. E. 100-120 kali per menit, 5-6 jam. Jawaban E. 100-120 kali per menit, 5-6 jam. Pembahasan. Untuk memenuhi high quality CPR, maka harus memenuhi syarat dalam melakukan CPR yaitu melakukan kompresi dada dengan frekuensi 100-120 x menit, melakukan kompresi dengan kedalaman 5-6 cm. Yang memberikan rate-well penuh jeda di setiap CPR. Rate-well penuh jeda artinya perawat memberikan jeda pada saat memberikan kompresi jati jeda antara satu kompresi dengan kompresi lainnya tujuannya agar darah yang kita pompakan melalui kompresi diberi kesempatan untuk kembali ke jantung kemudian dipompakan kembali sehingga darah yang terpompa dari hasil kompresi maksimal. Meminimalkan jeda dalam memberikan kompresi artinya jeda antara kompresi tidak terlalu jauh dan memberikan ventilasi yang cukup setiap 30 kompresi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPK Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.